Shalom Jemaat Tuhan, pada PK kali ini saya berikan tema kesepian. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus memberikan hikmat kepada hamba-Mu, menjelaskan firman Tuhan dengan jelas, dengan gamblang, dan setiap kami yang menonton dan mendengarkannya, kami semua dibimbing oleh roh kebenaran, yaitu roh yang bisa membimbing kepada hidup yang benar di hadapan Tuhan. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan melihat dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 dan 10. Di sana masuklah ia, yaitu Nabi Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Saya kasih huruf merah, hanya aku seorang dirilah. Kalau kita bandingkan dengan ayat 14, 1 Raja 19, jawaban Nabi Elia yang kira-kira sama dengan apa yang kita baca tadi. So sekalian, apa itu kesepian? Kesepian itu adalah semacam penderitaan yang dialami oleh banyak orang di dunia ini. Banyak orang di dunia ini. Iya. Orang yang kesepian merasa diri ditinggalkan, ditolak, rasa tak dimengerti oleh orang lain, putus asa, rasa tersendiri, gelisah, rasa diri nggak berguna, seperti yang saudara lihat dalam gambar ini. Nah, manusia Yesus pernah merasa kesepian yang luar biasa. Lihat dalam Matius 26 ayat 38, ya, kita melihat. Lalu katanya kepada ketiga muridnya itu, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini. Dalam pergumulan Yesus di Taman Getsemani, karena dia sebentar lagi akan harus menghadapi atau memikul salib itu. Dia khusus dan sengaja memanggil 3 orang murid yang terdekat, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, untuk mendampingi dia dalam pergumulan di Taman Getsemani. Ya, tinggal di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Yesus sebagai manusia, dia butuh teman untuk mendampingi dia dalam pergumulannya di Taman Getsemani itu. Kesepian dialami oleh Yesus ketika ia di atas salib. Lihat, itu sekitar pada pukul 15 jam 3 sore. Yesus berteriak, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi setelah murid-muridnya, orang-orang yang dulu dilayani, meninggalkan dia, mengecewakan dia, ya, bahkan banyak orang jahat yang menghakimi dan memakukan dia di atas salib. Ketika Yesus di atas salib, dia harus memikul dosa umatnya. Maka Allah yang Maha Suci, Bapa di surga, karena kesuciannya, kemahasuciannya, maka ketika sang anak memikul salib, maka dosa dan kesucian Allah tidak bisa bersatu. Sehingga di sini Yesus berteriak, Allahku, Allahku. Dia tidak memanggil Allah sebagai Bapa, tapi dia mewakili manusia yang berdosa, yang menyebut Allah sang pencipta, Allahku, Allahku yang Maha Kudus, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika waktu itu Yesus sedang memikul dosa umatnya, sehingga Allah yang Maha Suci harus terpaksa berpisah dengan sang anak Yesus itu yang sedang memikul dosa umatnya. Ini satu kesepian yang luar biasa, ditinggalkan oleh sang pencipta itu. Pada saat itu Yesus tidak memanggil Allah sebagai Bapa,
Tapi dia memanggil, dia mengatasnamakan umatnya yang dia tanggung dosanya itu. Dan dia menyapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, pengalaman Rasul Paulus juga dia pernah mengalami kesepian. Lihat 2 Timotius 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Semuanya meninggalkan aku. Satu hal yang menyedihkannya, sang rasul besar ketika harus melakukan pembelaan di sidang Romawi itu, semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Ini pengalaman Rasul Paulus yang mengalami kesepian, tapi Tuhan menguatkan, meneguhkan dia. Iya. Apakah penyebab kesepian itu? Yang pertama, sebab rohani. Lihat Mazmur 42 ayat yang kedua. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku merindukan engkau ya Allah. Ya. Masalah kerinduan rohani sang pemazmur kepada Allah, sang pencipta. Ini ada seorang yang terkenal yang bernama Blaise Pascal. Blaise Pascal pernah berkata, di dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh sang pencipta. Ini kata filsuf, seorang ahli matematika, seorang yang hebat, jenius ini. Blaise Pascal berkata, dalam hati manusia ada satu ruang kosong yang hanya dapat diisi oleh sang pencipta itu. Bukan yang lain. Gak bisa diisi oleh pacar, gak bisa diisi oleh orang tua, gak bisa diisi oleh seorang yang berpengaruh, tidak. Tapi hanya bisa diisi oleh sang pencipta itu sendiri. Ya, sebab yang kedua daripada kesepian adalah pemimpin yang baik. Orang itu gak kompromi, dan seorang pemimpin yang visioner, ternyata pemimpin yang baik mengalami kesepian. Kenapa demikian? Ya, karena pemimpin yang baik seringkali disalah mengerti oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang tadinya dekat dengan dia, yang selalu beserta dengan dia. Tapi satu kali karena mereka gak ngerti visi daripada sang pemimpin ini, sehingga mereka bingung kenapa pemimpin saya bersikap, berkata demikian dan berbuat demikian. Ya, disalah mengerti oleh banyak orang. Iya, pemimpin yang baik, yang visioner itu seringkali melangkah sendiri ke depan sebelum orang-orang lain berada, karena dia sudah mendapatkan visi itu dari Tuhan, sehingga orang lain yang belum mendapatkan visi itu, belum mengerti visi itu, mereka pikir, loh kok dia jalan sendiri? Ya, pemimpin yang baik seringkali melangkah sendiri ke depan sebelum orang lain berada. Siapa? Contohnya adalah Musa. Banyak pemimpin yang baik di dunia ini, tapi contoh yang paling nyata adalah Musa. Ya, sebagai seorang pemimpin yang terhadap jutaan rakyat Israel yang dipimpinnya berada di padang gurun. Mereka keluar dari perbudakan Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ya, seringkali orang-orang yang dipimpinnya enggak mengerti, salah mengerti tentang sikap daripada Musa. Ya, itu sebab yang kedua daripada kesepian. Ya, sebab yang ketiga daripada kesepian adalah orang itu sedang bergumul berat. Ya, merasa nggak ada orang yang mengerti pergumulannya. Itu yang disampaikan oleh Ayub. Ya, Ayub 16 ayat 1 dan 2. Ya. Bahkan Ayub itu disalah mengerti oleh ketiga temannya yang datang dari jauh. Pertama-tama ketiga temannya mengucapkan kalimat-kalimat yang menghibur. Lama-kelamaan mereka terus-menerus menekan Ayub. Mereka pikir kamu udah berdosa, kamu sudah bersalah, kamu udah nggak setia kepada Tuhan, sehingga kamu jatuh miskin seperti ini. Ya, Ayub sampai
Gak tahan dia pernah berkata, hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Hal seperti itu telah acap kali ku dengar. Bahkan Ayub sampai jengkelnya, kesel hatinya, dan kesepiannya. Dia sempat berkata, penghibur sialan kamu semua. Ya. Ayub merasa seolah-olah Tuhan pun juga jauh. Ya, lihat Ayub 23 8-9. Sesungguhnya kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Tuhan gak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Jadi kemana? Teman-temanku sudah salah mengerti kepada diriku. Sekarang aku hanya butuh pertolongan Tuhan. Tapi di mana Tuhan? Aku berjalan ke timur, aku tidak bertemu dengan Tuhan. Aku ke barat, aku tidak mendapati Tuhan. Wah, ini pemimpin si Ayub ini luar biasa. Ayub ini sedang bergumul berat sekali. Ya. Fisiknya yang sakit, rohaninya, sosialnya, wah sedang bergumul berat ini. Ya. Iya. Sebab yang keempat daripada kesepian adalah ketakutan dan kecurigaan yang berlebihan kepada orang lain. Ya, ada sebagian orang yang cenderungnya paranoid. Jadi orangnya takut, curiga yang berlebihan kepada orang lain. Siapa contohnya? Herodes Agung yang kita baca dalam Matius pasal 2 itu, ya. Herodes the Great, hero the Great. Banyak orang kesepian karena mereka bangun tembok, dalam tanda kutip ya, tembok di dalam diri mereka sendiri dan bukan jembatan. Karena mereka takut orang lain akan tidak setia kepada dia, sehingga dia berkata, aduh jangan-jangan orang-orang yang di sekeliling saya ini akan mengecewakan saya, akan justru berbuat yang tidak baik kepada saya, sehingga dia selalu curiga kepada orang lain. Ya. Itu yang dialami oleh Herodes Agung. Istrinya pun dibunuh, dua anaknya dibunuh oleh dia, mertuanya dibunuh. Ya. Ini suatu hal yang dialami oleh Herodes Agung karena paranoid, ya. Curiga. Ya. Ya. Sebab kesepian yang kelima adalah perkembangan pribadi yang kurang sehat. Sejak kecil kurang dilatih untuk berkomunikasi secara terbuka. Ada sebagian anak begitu ya. Dia tidak dilatih oleh orang tuanya untuk mengkomunikasikan perasaan pergumulan secara terbuka kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, ya. Sehingga dia seringkali memendam perasaannya sendiri. Ya. Iya, sebab keenam kesepian adalah itu namanya sebab psikologis. Ya. Dikarenakan harga diri yang tidak sehat. Orang minder merasa diri nggak mampu dan rasa diri nggak layak, sehingga karena nggak layak orang itu menarik diri dari sosialnya, ya. Merasa diri nggak mampu dan nggak layak sehingga menarik diri, itu orang minder. Tapi orang sombong rasa diri di atas yang lain, saya lebih pintar dari dia, lebih kaya dari yang lain. Karena yang lain lebih rendah dari dia, akibatnya dia menarik diri juga dari orang lain. Ya, akibatnya ya kesepian juga ya. Jadi bagaimana kita harus berbijaksana bersikap terhadap hidup dan lingkungan kita ini. Ya, ya, sebab ketujuh daripada kesepian adalah sikap yang bermusuhan. Ya, ini contoh beberapa orang yang pernah melakukan masalah besar di negara kita. Ya. Karena mungkin dalam hati sebagian orang itu ada rasa benci dan gak puas, ya, terhadap dirinya sendiri. Karena dia rasa gak puas terhadap dirinya sendiri, mereka lampiaskan ketidakpuasan itu kepada orang lain juga. Ya, padahal sebenarnya gak puas terhadap diri sendiri. Tapi dilampiaskan kepada orang lain juga. Ya, banyak penjahat berasal dari keluarga yang nggak bahagia.
Ya, karena dia nggak pernah belajar atau kurang menerima kasih dari orang tuanya, akibatnya dia tumbuh menjadi pribadi yang kurang dapat mengasihi karena dia juga sedang tekor kasih, ya, defisit kasih dalam hatinya. Iya. Yang ke-8, sebab kesepian karena ditinggal oleh kekasih hidup. Ya, mungkin suaminya, mungkin istrinya, mungkin temannya, saudaranya yang terdekat, ya, atau orang tuanya, ya, ditinggal oleh kekasih hidup. Atau juga karena orang tertentu memang hidupnya single, ya. Nah, hidup single jadi nggak ada yang dekat dengan dia. Ada orang nggak menikah tapi mau punya pelayanan yang banyak, pelayanan sosial yang banyak. Sehingga walaupun nggak menikah tapi dia punya banyak teman, banyak anak-anak asuh yang bisa menemani dia. Ya, itu that's okay. Tapi ada sebagian orang yang terpaksa karena pernah patah hati, mungkin ada nggak mau menikah, dia pikir semua laki, semua perempuan jahat seperti orang yang pernah dikasihnya yang toh meninggalkan atau mengecewakan dia. Sehingga dia bertekad untuk hidup single. Tapi bukan panggilan Tuhan, ya, karena broken heart saja, karena patah hati. Ya. Ya, ini penting. Lebih baik lambat nikah daripada salah nikah. Ya, jangan terlalu cepat nikah, jangan buru-buru nikah. Perlu bijaksana, menimbang-nimbang apakah si A, apakah si B. Lebih baik lambat nikah, ya, daripada salah nikah. Kalau salah nikah, waduh, hidup ini sebagaikan neraka saja. Ya. Tidak selalu menikah lebih bahagia daripada tidak menikah. Tidak selalu, ya. Ya memang sebagian besar orang mereka butuh teman hidup. Tapi ada juga sebagian orang yang dipanggil untuk hidup single. Ya. Kalau yang dipanggil seperti itu, minta kepada Tuhan karunia untuk hidup single. Sehingga dia nggak perlu iri hati sama orang lain yang menikah. Tapi dia bisa menerima kenyataan. Dan itu merupakan tekadnya dia. Ya. Kita lihat 1 Korintus 7 ayat 7. Tidak selalu menikah lebih bahagia daripada tidak menikah. Lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, maksudnya tidak menikah, ya. Tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Ya, kalau Paulus diberikan karunia tidak menikah, hidup single, tapi bukan berarti rasul-rasul yang lain diberikan karunia yang sama. Ya. Tidak setiap orang menerima dari Allah karunia, tapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Ya, sebab ke-10 dari kesepian adalah sebagian lansia. Ya. Orang-orang lansia itu rasa diri nggak berguna lagi. Dulunya, wah, luar biasa. Banyak orang mencari dia, membutuhkan pertolongannya, membutuhkan kepandaiannya. Ya. Tapi sekarang setelah lansia, aduh, dia rasa diri nggak berguna lagi. Bahkan rasa diri ditinggalkan oleh orang-orang yang dulu dekat dengan dia. Yaitu satu penderitaannya dalam emosi, dalam hati orang-orang tertentu. Ya. Kita perlu memahami perasaan seperti itu. Ya. Iya. Nah, ini ada ayat yang bagus ini, penghiburan bagi kaum lansia. Lihat Yesaya 46 ayat 4. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Ya, bagi orang lansia, ya. Aku, yaitu Tuhan, menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu. Oh, luar biasa, ya. Aku akan menolong dan menyelamatkan kamu. Ini petunjuk bagi orang lansia. Kita lihat Mazmur 92 ayat 13-15. Apa itu? Orang jujur bertunas seperti pohon kurma dan tumbuh subur seperti pohon cemara di Libanon. Mereka seperti pohon yang ditanam di rumah Tuhan dan berkembang di rumah Allah kita.
pohon yang masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar. Walaupun orang itu sekarang harus berada di rumah jompo mungkin, tapi tetap berbuah bagi Tuhan, bagi sesama orang yang juga tinggal di rumah jompo. Ya, berdoa dan bertekad, Tuhan, jadikan saya setiap hari hidup saya menjadi berkat bagi para perawat di sini, menjadi berkat bagi teman-teman saya yang ikut dirawat di rumah jompo ini. Ya, puji Tuhan. Iya, ini seorang pendiri gereja Bethel Indonesia yang pernah membaptis saya waktu lalu, ya, Pendeta H.L. Sanduk. Waktu beliau sudah lansia, sudah 80-an, ya. Saya pernah ketemu dengan beliau sekian tahun yang lalu, ya, di lantai 2 di Jalan Wahid Hasim, Asam Lama, Jakarta. Ya. Beliau di situ, ya, dia berkata luar biasa. Ketika saya tanya, Om, sekarang berapa gereja Bethel? Dia bilang, langsung dia ingat. Baru 5.000, ini cerita sekian tahun yang lalu, ya. Visinya 10.000. Wah, dengan semangat. Padahal beliau sudah tidak muda lagi, 78, hampir 80 waktu itu, ya. Ini seorang pemimpin yang visioner, yang sangat mempunyai visi. Kalau udah ingat visi itu, semangatnya dikobarkan kembali, ya. Dan satu statement yang selalu diingat atau selalu yang sering kali beliau sampaikan kepada generasi muda, dia bilang apa? Kerja yang betul, kerja yang betul, kerja bagi Tuhan yang betul, jangan main-main, jangan asal-asalan, kerja yang betul. Puji Tuhan, beliau dipanggil Tuhan tahun 2008. Ya, banyak hasil, banyak buah yang beliau sudah lakukan. Puji Tuhan. Ya. Ada lagi seorang yang bernama Ibu Teresa, lahir tahun 1910 sampai 1997. Seorang yang melayani puluhan tahun di Kalkuta, India. Ya. Pernah mendapatkan hadiah Nobel perdamaian, dan uangnya dari hadiah Nobel perdamaian itu dia sumbangkan lagi untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Oh, pelayanan luar biasa mulia. Setiap hari banyak bayi yang ditolong, bayi yang dibuang di tempat sampah diambil oleh dia, dirawat, menjadi anak, menjadi orang yang berguna. Ya. Ini luar biasa, Ibu Teresa. Ya. Biarlah kita bertekad untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun tidak sebesar mereka ini, Pak H.L. Sanduk dan Ibu Teresa. Tapi kita mohon, Tuhan, pakailah hidupku, walaupun hanya jadi pelita yang kecil, tapi menjadi berkat bagi orang lain, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Iya, sebab kesepian yang ke-11 adalah itu dialami oleh orang yang bertalenta istimewa. Talentanya istimewa, kan harusnya kan bahagia toh. Tapi ternyata orang yang bertalenta istimewa mengalami musibah, mengalami masalah dalam hidupnya. Ya. Siapa itu? Ini contohnya seorang komponis yang terkenal, cerdas, jenius yang bernama Mozart. Ya. Karena waktu beliau hidup, banyak orang belum memahami. Karena belum memahami sehingga banyak orang belum menghargai, belum memberikan penghargaan yang pantas bagi beliau ini. Ya. Sehingga pada waktu beliau meninggal, beliau justru dalam kondisi yang perlu dikasihani. Ya. Tapi setelah beliau meninggal, banyak orang menggali hasil komposisinya, luar biasa, jenius sekali. Ya. Memang orang-orang tertentu yang bertalenta istimewa pada waktu hidupnya tidak mendapatkan hadiah atau penghargaan yang semestinya, karena banyak orang belum memahami akan kontribusinya. Baru setelah dipanggil Tuhan, baru banyak orang memahaminya. Oh, ini yang dialami dan ini realita daripada hidup ini. Ya.
Iya. Bagaimana kita mencegah rasa kesepian? Pertama, ajar anak mengkomunikasikan perasaannya dengan sehat. Orang tua perlu mendidik anak, membimbing anak agar anak belajar mengkomunikasikan perasaannya dengan sehat. Perasa apa? Sedih, susah, rasa diri nggak berguna, rasa diri kurang dihargai. Coba ajar anak tuh mengkomunikasikan perasaannya dengan secara sehat kepada orang tuanya, kepada saudaranya. Ya. Jangan dipendam di dalam hati saja. Tanamkan harga diri yang sehat bagi anak. Jadi ada semacam rasa dikasihi dan diterima apa adanya. Walaupun anak itu mungkin tidak sempurna, mungkin dia cacat. Tapi berikan kepada anak itu penerimaan dan kasih yang dibutuhkan. Ya. Yang ketiga, menguatkan ikatan keluarga. Adanya suasana intim, saling perhatian, dan saling mendoakan. Ini penting. Dalam satu keluarga, misalnya minimum seminggu sekali, orang tuanya mengajak kumpul anak-anak. Ayo, kita berdoa sama-sama, sharing, ya, saling mendoakan. Itu indah sekali. Kalau kita lakukan bagi anak-anak kita. Ya. Dan pada waktu sharing itu kita jangan biarkan suara handphone mengganggu sharing itu. Kita matikan atau kita off-kan suaranya supaya kita hanya konsentrasi pada sharing anak-anak kita pada family altar itu, ya, altar keluarga itu. Yang keempat, mencegah rasa kesepian, membina persahabatan dengan orang lain. Orang lain bukan sebagai musuh, tapi teman. Suami atau istri sebagai teman sharing. Itu. Ya. Kalau orang merasa diri nggak ada orang yang mengerti dia, memahami dia, bahkan suami atau istrinya pun nggak memahami dia, waduh, hidup ini begitu sulit ya, begitu sepi rasanya. Ya. Tapi kalau kita bisa mempunyai satu membina persahabatan yang baik dengan orang lain, ya. Orang lain bukan musuh, tapi sebagai teman, atau suami atau istri sebagai teman sharing. Hidup ini indah sekali. Ya. Menjadikan diri berguna bagi orang lain. Ya, kalau kita merasa diri kita berguna bagi teman-teman kita, wah, hidup kita akan diberikan semangat yang baru. Ya. Iya, dan jangan lupa setiap orang, setiap kita perlu mempunyai komunikasi yang intim dengan Tuhan. Melalui kekuatan Roh Kudus-Nya. Apapun pergumulanmu, sharingkan kepada Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus-Nya. Dan minta kekuatan, minta hikmat ya Tuhan untuk kita menghadapi berbagai tantangan itu. Ya. Iya, penutup. Bagus ini ayat nih. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Mari kita baca sekali lagi ayat ini ya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, Allah akan memelihara aku. Ini dalam terjemahan sehari-hari. Ya. Puji Tuhan. Nah saudara sekalian, ada satu lagu yang bagus. Ya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, kelaparan-Kau, ketelanjangan-Kau, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku, aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat
yang sejati. Dalam bahaya kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Kita bersyukur Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Dan Tuhan Yesus juga mau dan bersedia menjadi sahabat kita yang sejati. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari pada saat ini Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Ada banyak hal yang belum kami pahami. Tapi roh kebenaran membimbing kami. Agar kami bisa memahami firman Tuhan dan menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.